Oke semuanya, selamat malam. Ini mungkin video terakhir untuk perkuliahan di semester ini. Alhamdulillah. Ya pun kalau ada video berikutnya kayaknya nggak tentang mata kuliah lagi, karena ini yang terakhir aku bikin videonya. Mungkin nanti berikutnya cuma sharing-sharing kayak mungkin bisa jadi Python atau Abacus atau Composite gitu ya, yang berkaitan dengan tugas akhir aku. So, kita melanjutkan sebenarnya pemrosesan polimer bagian 2. Yang video pertama itu udah dibahas mengenai injection molding dan ekstrusi. Nah, kali ini kita akan bahas 3 teman lainnya. Ini ada blow molding, ada film blowing, ada rotomolding. Nah, kita mulai terlebih dahulu mengenai blow molding. Kalau blow molding itu adalah proses pengubahan bentuk polimer dari pellet menjadi produk. Nah, produk apa yang membedakan sama dua proses lainnya? Jadi produk yang mengembang gini ya. Jadi ada volume dia gitu. Jadi kayak emang diembus kan, blow kan. Di blowing dia. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita mengenal juga ada dua pembagian juga blow molding yang sebelumnya udah kita bahas juga. Nanti mungkin aku spill, dia ada extrusion blow molding dan injection blow molding gitu ya. Ini dia. Injection dan extrusion blow molding. Nah, itu apa yang membedakan mereka itu tergantung proses pendahuluannya. Kalau teman-teman pengen lihat lebih lengkap, ini sebenarnya udah ada playlistnya di YouTube aku juga, di proses uh, di pemrosesan polimer. Nah, di situ nanti teman-teman bisa lihat juga lebih lengkapnya. Ini mungkin yang singkat-singkatnya aja. Nah, kualitas produk yang dihasilkan dari proses blow molding ini dipengaruhi oleh parameter pemrosesan. Nah, untuk contoh barang apa saja yang diproduksi, itu bisa botol, jerigen, dan lain-lain. Nah, ketika punya produk yang punya bagian kecil di atas dan kecil dan besar di bawah, itulah kita menggunakan blow molding. Karena kalau kita pakai injection blow molding itu, kalau misalnya kita masukkan moldnya, ke dalam moldnya itu nggak bisa keluar kalau misalnya dia bagian bawahnya itu uh, besar gitu. Jadi memang harus di blow molding untuk produk yang seperti ini. Nah, peniupan ini sebenarnya bisa dilakukan setelah dia keluar dari mesin ekstrusi dan mesin injection molding. Makanya tadi blow molding itu kita bagi menjadi dua. Ada ekstrusi sama injection molding. Nah, kalau ekstrusi, dia yang keluar itu adalah sebutannya parisen. Parisen itu misalnya kan ini mesin ekstrusi keluar dari die-nya, misalnya seperti itu ya. Nih, keluar. Dia dalam bentuk penampang seperti ini. Dan biasanya ini kebalik ya, dia mesinnya ke bawah gini. Nah, misalnya ini keluar. Nah, di sini dia ada parisen keluar, kemudian nanti akan kita clamping dia seperti itu. Misalnya kita ada cetakan di sebelah sini dan cetakan di sebelah sini. Nah, ini akan ngeclamp, akan bentuk kemudian dia menjepit di sini, kemudian nanti akan diembus. Nanti parisannya tadi akan menyesuaikan bentuk dari moldnya seperti itu ya. Kalau injection blow molding bentuknya preform. Jadi misalnya kalau kita punya botol plastik yang awalnya gede seperti ini, mungkin seperti ini ya botol plastiknya. Sebenarnya ini sebelum pengembusan dia itu kecil. Jadi waktu kita injection molding cuma mungkin segini dia. Nah, dilakukan sebenarnya dari sini. Ini sebutan dia preform. Jadi si mesin injection molding diinjeksikan ke dalam mold yang cetakannya kecil kayak gini. Kelebihan dan kekurangan masing-masing metode ini udah aku jelaskan juga di video yang terpisah, nanti bisa lihat di playlistnya juga. Kemudian parameter yang mempengaruhi ya itu pasti ya mengenai parameter ekstrusi dan injeksi, karena kan kita pakai mereka berdua tuh metode sebelum di blow molding kan. Nah, kemudian ada namanya blow ratio. Blow ratio itu adalah rasio antara mold diameter sama parison diameter. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya semakin tinggi blow ratio-nya, maka makin tipis produk yang kita hasilkan. Karena peregangan yang terjadi itu semakin besar ya. Nah, jika ketebalan awal salah, maka bisa jadi ada cacat pada produk karena bisa meregang sebesar itu. Jadi material kita itu terlalu tipis seperti itu. Jadi ada bagian yang mungkin kayak misalnya gini, ini ketebalannya segini awalnya,
terus kan tiba-tiba ntar nanti ditipisin, diembus, ditiup, jadi dia lebih tipis gini. Bisa jadi nanti kayak hilang sebagian tertentu, kemudian kayak gini. Nah, ini cacatnya karena terlalu tipis. Tapi kan kalau misalnya kita bikin agak tebal awalnya, misalnya yang kayak segini, nah nanti ketika dia di blow molding, dia sebenarnya ketebalannya mungkin seperti ini gitu. Oke. Kemudian ada tekanan peniupan. Kalau tekanan peniupan itu akan membentuk blow ratio. Tekanan peniupan akan menentukan blow ratio yang dapat dilakukan. Nah, ini kalau tekanan terlalu rendah, blow ratio yang direncanakan itu tidak tercapai. Mungkin kita reverse lagi apa itu blow ratio. Itu rasio antara mold diameter sama Parisson diameter. Nah, kemudian kalau masalahnya terlalu tinggi, itu kontak antara Parisson dan cetakan itu kurang baik khusus kasus tertentu. Nah, jadi dia tidak merata juga, bagian tertentu tipis, bagian lainnya tebal. Blow ratio adalah perbandingan. Oke, sip. Nah, kemudian ada pertanyaan waktu di kelas, ada yang menanyakan, belum tentu bentuknya sempurna, sebenarnya perbandingan volume atau diameternya. Sebenarnya reverse ke volume karena anggapan botol. Nah, yang ditinjau volume setelah dicetak dengan volume Parissonnya. Oke, ini kurang jelas, mungkin kita next saja. Oke, kemudian berikutnya ada temperatur peniupan. Jadi temperatur peniupan ini mempengaruhi elastisitas yang dapat dilakukan oleh polimer sama proses blowing. Nah, jadi sama kalau misalnya terlalu rendah, itu kemampuan elastisitasnya terbatas. Kalau misalnya kita terlalu merenggang, nanti bisa terjadi crack pada produk. Kemudian kalau terlalu tinggi, masalahnya dia nggak bisa mempertahankan bentuknya. Jadi Parisson putus sebelum ditiup. Jadi yang keluar dari dai tadi yang aku gambarin di sini, nah bisa jadi nggak bentuknya seperti itu. Oke. Kemudian durasi peniupan. Durasi peniupan memastikan produk tercetak dengan sempurna. Kemudian durasi peniupan terlalu cepat, produk tidak tercetak dengan sempurna. Kalau durasi peniupan terlalu lama, bisa jadi terjadi degradasi karena polimer melibatkan pemanasan dan oksigen bisa menyebabkan polimer itu terdegradasi. Dan juga bisa karena boros energi dan biaya. Kemudian masalah parameter pendinginan. Kecepatan pendinginan mempengaruhi shrinkage dari produk yang dihasilkan. Nah, kemudian kecepatan pendinginan terlalu lama, itu shrinkage-nya tinggi, memungkinkan terjadi keretakan pada produk. Ini sudah dijelaskan juga, jadi konsepnya polimer itu kalau pendinginannya diperlambat, maka dia mampu menyusun dirinya menjadi lebih dense, otomatis kristalitasnya tinggi, otomatis perubahan awal sebelum dia sebelum dia memadat, waktu dia dalam radam semi molten, dia terjadi perubahan yang cukup besar. Nah, maka shrinkage-nya bisa besar juga, gitu ya. Tadi masalah dalam plastik itu memang materialnya murah, yang diproduksi dengan kecepatan tinggi. Nah, jika melewatkan 1 detik, itu bisa rugi miliaran per tahun, sehingga proses produksi dalam hal kecepatan sangat penting. Ini berhubungan dengan waktu dan efisiensi. Nah, berbeda kalau misalnya target pasarnya adalah konsumen tipe branded. Jadi membuat produk itu memang nggak boleh sampai ada cacatnya. Memang target konsumen yang berbeda. Nah, kemudian ada proses pembentukan film blowing. Film blowing itu adalah proses pengubahan bentuk polimer dari pellet menjadi produk juga. Ya pastilah proses pembentukan seperti itu ya. Nah, digunakan untuk membuat plastik berbentuk lembaran tipis. Contohnya kantong kresek, kantong plastik untuk buah yang kalau belanja yang ngambil sendiri tuh kan. Nah, itu sebenarnya diproses dengan film blowing. Nah, ada mari kita lihat di sini. Proses untuk buat lembaran tipis, ada beberapa komponen penting. Kita punya ekstrusi silinder yang tengahnya bolong baru ditiup, sampai atas sudah dingin baru digulung. Ada roll, air supply, dan extruder yang penting. Film blowing terusan dari proses ekstrusi ya.
karena kita nggak butuhkan bentuk yang aneh-aneh, kita butuhkan penumpang yang sama aja yang akan ditiup gitu kan. Nah, jadi hal apa yang menentukan kualitas film blowing? Ada parameter proses ekstrusi tentunya, karena kita pakai ekstrusi sebelumnya. Kemudian ada drawdown ratio. Jadi rasio kecepatan antara film pada roller terhadap kecepatan lelehan rata-rata yang keluar dari die. Jadi kecepatan penarikan sama kecepatan keluar dari die. Nah, kalau semakin tinggi drawdown rasionya, ketebalan plastik semakin rendah. Oke lah ya, berarti perbedaan antara kecepatan penarikan sama die itu kan tinggi kan. Berarti gini aja, keluarnya lambat, kita cepat kita tarik, berarti kan sebenarnya produk kita tipis jadinya ya. Dan orientasi plastik menjadi terarah. Ya, karena kita tarik dia kan. Jadi dia akan menyesuaikan apa namanya? Maaf kok jadi jauh. Kita kan dari film blowing. Nah, oke. Orientasi plastik menjadi terarah. Kemudian drawdown rasio terlalu rendah, lembaran plastik jadi tebal. Dan bisa jadi ada lipatan karena ada yang melewat gitu. Jadi dia udah keluar tapi belum ditarik, jadi ada terjadi penumpukan di bagian tertentu. Nah, kan konsep polimer kan kalau dia semi molten dia kan berdifusi. Jadi waktu ditarik atau di blow, kan dia di blow sambil ditarik gitu kan, udah nggak sempurna lagi bentuknya karena ada lipatan tadi. Kemudian ada blow up ratio, tadi kan drawdown ratio, ini blow up ratio. Jadi rasio antara diameter bubble pada freeze line terhadap die diameter. Kemudian freeze line itu kayak misalnya kan ini yang peniupan itu kan yang di sini dia. Kalau misalnya yang die itu misalnya keluar dari mesin ekstrusi di sini, perbandingan ini sama ini dah. Iya. Pengaruhnya hampir sama dengan drawdown ratio ya. Jadi kalau makin besar perbedaannya makin tipis produknya. Kalau makin kecil berarti makin tebal produknya. Nah, frost line atau die diameter. Frost line dibagi die diameter. Kemudian ada roller speed. Jadi roller speed itu tebalnya film plastik yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi roller speed, maka drawdown ratio semakin tinggi, plastik yang dihasilkan semakin tipis. Kalau roller speednya rendah, drawdown ratio semakin rendah, maka produknya akan semakin tebal. Jadi gimana? Logikanya gitu aja, jadi nggak banyak yang perlu dihafal sebenarnya. Jadi kayak tahu konsepnya, penarikan cepat, maka nanti produk tipis gitu-gitu aja sebenarnya. Dan pastinya nggak semua polimer itu bisa dibuat film blowing, yang bisa hanya ya PE, biasanya pakai PE doang, PE sih, karena punya elongasi yang sangat besar. Karena udah ditarik, sambil di blow kan seperti itu. Kemudian yang proses pembentukan terakhir ada rotomolding. Rotomolding itu biasanya untuk produk yang dihasilkan itu berukuran besar, bisa tong sampah atau toren air seperti itu ya. Dia teknik produksinya jadi dimasukkan polymer powder atau pellet polimer, kemudian dilakukan heating sambil diputar ya. Kemudian dilakukan cooling sama dilakukan demolding. Udah gitu doang. Nah, masalahnya ini ketebalan ini memang nggak homogen, jadi nggak sama dan untuk kualifikasi ketebalan pakai yang paling minimum. Jadi kita tahu ketebalannya berbeda-beda aja, udah kita pakai yang paling kritis saja, yang paling kecil. Dan biasanya penggunaan tidak untuk high performance. Nah, jadi ini beda dari yang lain, jadi pakai powder bukan pellet. Nah, powder tadi dimasukkan ke cetakan, lalu cetakan dipanaskan dan diputar ke arah 3 dimensi. Jika sudah leleh dan menyelimuti semua permukaan mold, maka akan didinginkan. Nah, untuk apa yang menentukan kualitas rotomolding? Pertama dari flowability dari serbuk polimer. Flowability itu apa? Kemampuan alir dari serbuk polimer ketika dipanaskan. Jadi, kalau dia flowability-nya rendah, berarti pencetakan produk tidak sempurna. Kalau terlalu tinggi, bisa terjadi flash. Iya, karena terlalu dia mudah mengalir. Kemudian proses pendinginan. Proses pendinginannya itu merata atau tidak. Kalau tidak merata, bisa ada uneven shrinkage atau warping. Terkait dengan merata atau enggak, bisa karena enggak homogen gradien temperaturnya. Kemudian ada kecepatan pergerakan molding. Kecepatan pergerakan molding itu berpengaruh pada pergerakan lelehan polimer. Kalau terlalu tinggi, produk tercetak kalau bukan terlalu tinggi ya, jadi kecepatan pergerakan molding tinggi, biasanya produk tercetak sempurna. Kalau lambat, biasa ada yang tidak sempurna terisi oleh si lelehan polimer tadi pada moldnya. Mungkin yang terakhir adalah lama pemanasan. Lama pemanasan ini berhubungan sama proses pencetakan dan degradasi.
Kalau pemanasan terlalu sebentar, nggak sempurna, komponen tidak tercetak dengan sempurna. Kalau terlalu lama bisa terjadi degradasi. Nah, ingat kalau rotomolding nggak menggunakan sistem screw. Jadi pemanasan itu, jika pemanasan terlalu lambat maka terjadi partial melting. Partial melting maksudnya luarnya sudah leleh tapi dalamnya belum leleh. Oke, mungkin ini tambahan untuk proses pembentukan. Jadi proses pembentukan dibantu dengan penambahan aditif. Nah, aditif bahan yang ditambahkan sedikit saja dengan tujuan pertama untuk mempertahankan stabilitas dari polimer ataupun fungsionalitasnya tanpa mengubah struktur kimia dari polimer tersebut. Nah, aditif ini penting. Proses tidak bisa berjalan kalau nggak ada aditif yang tepat. Nggak cuma pakai polimer saja, tapi ada aditifnya. Proses nggak akan berjalan jika aditifnya salah. Apalagi yang paling penting, kita mengingat kalau polimer ini sebenarnya terbuat dari bahan bakar ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita nggak nambahkan aditif flame retardant, penggunaan polimer itu sebenarnya berbahaya karena sangat mudah terbakar. Jadi ini proses struktur pada polimer, jadi ada banyak, mungkin boleh dilihat atau di pause videonya untuk melihatnya. Tapi yang biasa dipakai ya plasticizer, bisa pakai mold release agent, pakai mungkin kalau butuh untuk di luar pakai UV absorbent, mungkin butuh transparansi atau crosslink lah, macam-macam lah gitu pokoknya. Ada di sini crosslink kan? Oh, nggak deh. Soalnya kalau ada yang menganggap crosslink itu juga nggak sebagai aditif karena crosslink mengubah struktur polimer ya kan, karena terbentuk struktur crosslink. Nih, kemudian proses curing, proses pengubahan bentuk dari resin menjadi produk. Nah, ini biasanya untuk yang termoset ya. Ya, kita akan bahas temperatur, jenis curing agent, pengadukan, dan bahan tambahan. Kalau temperatur ini untuk mempercepat proses curing berkaitan dengan energi kinetik, terlalu tinggi bisa degrade karena proses curing sendiri menghasilkan panas. Logiknya adalah energi kinetik dari curing agent dinaikkan sehingga lebih cepat ketemu dengan rantai utama. Tapi kalau temperatur curingnya tinggi bisa degrade si polimer kita. Karena udah kita panaskan, dari proses curing agent itu menghasilkan panas. Kemudian jenis curing agent ini berhubungan sama panjang curing agent yang digunakan pada mempengaruhi panjang ikatan curing yang terbentuk. Makanya kita mengenal ada short linkage crosslink sama extended chain segment. Derajat crosslink tadi ada yang high degree crosslink, ada low degree crosslink, yang panjang ikatan short linkage crosslink sama extended chain segment. Biasanya pakai amida untuk mengcrosslinknya, NH2CH6 kemudian atau 8NH2. Kemudian pengadukan ini berhubungan sama distribusi curing agent di dalam resin. Kan kita pengen bentuk ikatan kan, ikatan primer kan. Nah, kalau misalnya si agen curing agent-nya itu nggak terdistribusi, berarti sebenarnya ada bagian yang udah curing, ada bagian yang nggak curing gitu ya. Jadi ada yang lemah pada bagian tertentu atau terjadi degradasi pada bagian tertentu. Hubungannya sama derajat crosslink tadi. Untuk mendistribusikan curing agent di resinnya, jika tidak diaduk maka distribusi derajat crosslinknya nggak merata yang menyebabkan terdapat perbedaan kekerasan. Kemudian ada bahan tambahan. Ini ya kuratif ya, bahan tambahan untuk menginisiasi atau mengatur kecepatan laju pembentukan ikatan silang. Ya, seperti katalis. Reinforcement memperkuat resinnya, kuratif menginisiasi kecepatan pembentukan ikatan silang, defoaming agent, dejazzing agent membuang bubble-bubblenya. Oke. Sip, mungkin itu aja untuk pembahasan materi prinsip perancangan material, khususnya polimer untuk UAS, dan akan laksanakan UAS setelah ini. Terima kasih untuk atas perhatiannya. Selamat malam.